situnya. Memang semua kiai NU itu tersebar di mana-mana. Yang di 01 ada, 02 ada, 03. Cuma kalau ingin membaca ini arahnya kemana? Lihat saja. Kiai strukturalnya secara pribadi lebih ada di mana. Itu artinya bahwa Muhammadiyah juga menaruh harapan pada pasangan 02 ini, dan melihat program-program yang ditawarkan sejauh ini juga ada sinkronisasi dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Yang 2024 ini saya melihat memang gelombang besarnya itu ke 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, senang banget hari ini episode kedua dari Westwayahe Podcast. Ini oleh tim kampanye daerah Jawa Timur Prabowo Gibran. Semangat menang satu putaran, woi. Senang loh aku di sini. Orang-orangnya sangat-sangat interaktif sekali ya. Baik, kalau begitu di episode kedua kali ini bersama saya si Bapak Wira akan membahas mengenai mayoritas warga NU dan juga Muhammadiyah ini ya. Dukung Prabowo Gibran ini peta politiknya seperti apa nih? Apakah sudah 100% atau mencapai 100% atau sudah dipastikan? Jangan ketawa Pak. Amin. Oke, begitu. Terus begitu bersama tentu saja pembicara yang sudah hadir di sini yaitu Gus Miftah. Ini selaku Wakil Sekretaris PCNU Surabaya. Halo Gus Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada juga Prof Bianto selaku Sekretaris PWM Jawa Timur. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya juga. Dan yang terakhir ada Pak Fahrul Muzaki atau saya nyapanya Mas aja kali ya. Masih muda gini kok. Wah. Selaku pengamat politik dari Universitas Airlangga. Ini nggak usah tegang-tegang lah. Kita ngobrolinnya santai ya kan. Santai tapi menang. Nah, gitu. Baik, ini untuk seluruh narasumber saya di sini. Ini kan kalau melihat ya makin hari makin mendekati Pilpres 2024 tanggal 14 Februari nanti. Ini nampaknya paslon nomor 2 ini makin oye gitu ya, makin oke gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari dinamika politiknya dari masing-masing ormas besar yang ada di Indonesia sendiri nih, baik dari Muhammadiyah maupun dari NU sendiri ini seperti apa? Mungkin saya pertama akan menyasar ke yang netral terlebih dahulu nih, dari pengamat politik terlebih dahulu nih. Secara garis besar di Jawa Timur kayak gimana nih? Silakan nih. Sebenarnya malah saya mengharapkan langsung dulu ya? Beliau dulu. Oke, kalau gitu boleh ke yang pertama dari yang tuh kan jumlahnya berebut ini gimana nih? Boleh Om Pipa dulu? Iya benar, Om Pipa dulu. Monggo siapa dulu ini? Boleh Gus Miftah dulu. Lebih tua Muhammad. Ya. Oke, kalau begitu. Monggo Profesor. Ya baik, di Muhammadiyah itu yang kami tahu, kami alami ya, kalau pesta 5 tahunan seperti ini itu suaranya emang sangat cair ya, sangat cair. Hampir tidak ada pemilih ideologis di Muhammadiyah itu. Pemilihnya adalah pemilih rasional yang melihat rekam jejak calon, program-program yang ditawarkan, lalu kemudian tantangan bangsa ini hari ini dan ke depan seperti apa. Lalu dengan pertimbangan-pertimbangan itu warga Muhammadiyah menjatuhkan pilihan. Dan tadi saya katakan sungguhnya kalau lihat peta 01, 02, 03 itu ya, itu ya kalau Muhammadiyah dari sisi elitnya itu hampir tersebar di banyak tempat itu. Di 02 misalnya, 02 itu ada Mas Daniel ya, Daniel Simanjuta, mantan ketum PP Pemuda Muhammadiyah, malah jadi jubirnya Pak Prabowo itu. Lalu ada juga Mas Raja Juli Antoni, nah itu mantan ketua umum PP IPM tingkat pusat itu.
lalu ada juga Mas Najih, lalu ada Mas Zulfikar ya yang hari ini menjadi ketum dan sekjen PP Pemuda Muhammadiyah. Ada juga nama-nama besar yang juga bergabung di 02 itu. Itu artinya bahwa Muhammadiyah juga menaruh harapan pada pasangan 02 ini, dan melihat program-program yang ditawarkan sejauh ini juga ada sinkronisasi dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Muhammadiyah. Kami bersama NU itu kan sebagai ormas yang lahir jauh sebelum negara ini lahir, itu selama ini kan ya menjadi supporting utama ya bagi pemerintah negara ini. Pergerakan kami yang paling utama kan di pendidikan, kesehatan dan sosial, dan itu rasanya juga dengan melihat visi misi yang ditawarkan oleh 02, 03 juga 01 itu beririsan. Nah, tinggal nanti kita lihat bagaimana di akhir-akhir ya, terutama kita nanti debat terakhir besok itu, nah, itu menjadi 4 Februari momentum nanti ya, di weekend besok menjadi momentum untuk pasangan masing-masing paslon itu menunjukkan apa kira-kira yang akan dikerjakan di bidang-bidang yang nanti akan diperdebatkan itu. Dan kalau melihat survei-survei yang bisa kita rujuk ya, itu ya memang suaranya tersebar tadi di beberapa titik itu, tapi kelihatannya memang 01, 02 itu lebih silih berganti gitu ya kalau lihat sebaran di Jawa Timur itu. Di daerah tertentu 02 lebih kuat, di daerah yang lain tipis 01 misalnya. Kalau kata Prof tadi unda-undi ya. Ya, unda-undi dalam bahasa Jawanya itu. Karena itu ya tinggal tadi itu bagaimana masing-masing paslon itu meyakinkan kepada calon pemilih, pada warga Muhammadiyah, sehingga mereka nanti di detik-detik akhir di TPS yang hanya 2-3 menit itu kemudian jatuhkan pilihan ke pasangan yang diyakini 5 tahun ke depan akan bawa bangsa ini lebih maju. Nah, itu kira-kira begitu. Oke, siap. Berarti Ya. penyebarannya masih berada di mana-mana begitu ya. Unda-undi Ya, sama paslon nomor urut 1. Wah, apa yang perlu diamankan ini? Tapi saya sebelum tanya lebih lanjut, apa yang perlu diamankan dari paslon nomor 2 ini, Prabowo dan juga Gibran, saya mau tanya dari NU sendiri seperti apa nih? Apakah sudah fix 100%? Pak senyumnya gitu sih, yakin dong. Silakan Gus Miftah. Kalau NU begini, saya coba menceritakan apa itu, kebetulan NU kan dilahirkan di Surabaya, jadi ada istilah itu NU itu pesantren besar, lalu pesantren itu NU kecil. Jadi sudah kelihatan gesturnya dalam urusan-urusan apa itu, urusan kecil. Kami warga Nahdliyin itu metode untuk mencari kebenarannya itu dengan sangat. Jadi kalau ini mangan ini kayak tangan kiwo model, tangan model yang apa itu harus ada rujukannya. Sehingga ya ini kan ciri khasnya pesantren. Dan apa itu nanti bisa menjadi satu kesimpulan kecil bahwa metode apa istilahnya, pengambilan keputusan warga Nahdliyin itu sangat banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang kalau di dalam konteks hubungan, mungkin kalau di dalam politik ini sudah sangat tidak demokratis. Patron-patron yang diikuti dia itu siapa, sehingga sangat masyhur di kalangan kami itu santri deret ya, yang pertama. Lalu yang kedua, kebetulan saya ini ketua tim penataan MBC dan ranting NU Kota Surabaya. Jadi pengurus
Ini perlu saya ceritakan sehingga nanti kita tahu kenapa kok NU secara struktural, secara perkumpulan tidak akan terlibat di dalam politik praktis. Tetapi personal NU mau tidak mau dipaksa itu pasti akan terlibat di dalam politik praktis. Sehingga kita memisah itu sebagai satu pilihan pribadi. Jadi proses rekrutmen kepengurusan NU, mereka yang menjadi pengurus nanti itu rata-rata adalah mereka yang sudah teruji dan minimal menjadi tokoh di masjid musala. Itu memang sudah menjadi SOP-nya. Jadi misalkan kita mau bentuk apa itu satu ranting gitu ya, itu yang diundang itu harus ada referensinya. Sampai takbir, oh saya bukan jamaah, tidak diundang. Sampai mudin, oh ya pasti diundang. Sehingga di dalam kepengurusan kelurahan memang itu mencerminkan mereka adalah tokoh-tokoh real yang punya pengaruh dan bisa menggerakkan warga di tataran kalau di politik pemilih. Sehingga di setiap hajatan, setiap keputusan PPR apabila tidak akan terlibat dalam politik praktis tapi secara personal, apalagi dengan sistem pemilihan langsung yang mana ini melibatkan orang per orang, satu orang satu suara, itu ya otomatis terlibat. Tapi mengatasnamakan ya saya punya yayasan kebetulan. Kenapa? Waktu kita mencoba untuk berdiam diri mengambil jarak yang sama dengan yang lain, masalahnya warga itu bertanya. Nah, apa itu? Nanti kalau mirisin itu. Oh, justru malah tanya gitu. Pertanyaan. Ya minta prosedur. Karena ada di dalam satu sistem kita itu itu sistem sana. Jadi itu terbawa di dalam proses pilihan salah satunya proses pilihan politik 5 tahun. Nah, sehingga di poin 1 tadi ya pertanyaan Mbak siapa tadi? Mbak Shima ya. Sama dia tidak boleh terlalu mengenal nama wanita. Kalau bapaknya apa itu ajaran kami. Karena terlalu sopan dengan wanita cantik. Itu bahaya. Solo Yogyakarta loh, gak bahaya tau. Jadi itu yang akhirnya memaksa kita ya, karena dengan sistem yang seperti ini kita memang ditanya. Dan setiap jenjang kepengurusan itu ya sama, apalagi di NU itu yang ranting itu bertanya kepada yang kecamatan bertanya kepada yang cabang bertanya kepada yang wilayah. Ya karena memang sudah ada ketentuan secara organisasi tidak akan terlibat di dalam politik praktis dan sudah ada 9 panduan yang hasil di mana itu Muktamar di Jogja kemarin itu tetap ini secara pribadi. Sehingga kalau ingin tahu membaca ini nanti warga nanti yang kemana, dicek saja kiai yang punya pengaruh, apalagi yang ada di struktur itu secara pribadi kemana. Dilihat dari situ. Memang semua kiai NU itu tersebar di mana-mana. Yang di 01 ada, 02 ada, 03. Cuman kalau ingin membaca ini arahnya kemana, lihat saja kiai-kiai strukturalnya secara pribadi lebih ada di mana. Itu insya Allah itu bagiannya pengamat politik. Nah, sudah diarahkan ini, sudah digiring ini untuk berbicara. Bisa dibaca saja. Kalau di Surabaya bisa dibaca saja. Bahkan sampai di level ranting kita tuh sudah tahu. Kelurahan ini kok tokoh berpengaruhnya itu arahnya ke sini. Itu bisa dipastikan suara nanti itu nanti akan lebih cenderung dari sini. Jadi cara ngeceknya di NU itu lebih simpel. Kita lihat kiai-kiai yang punya pengaruh dan memang di situ secara struktur dan memang mereka berjenjang. Jadi tidak mungkin pengurus yang masih punya kapasitas di level desa itu masuk di level kecamatan atau kecamatan di level kota. Dari sistem rekrutmen itu apalagi sekarang NU menerapkan satu sistem kaderisasi berjenjang. Ada yang untuk menjadi pengurus wilayah itu harus mengikuti kaderisasi selama 10 hari, selama 15 hari. Itu lebih memapankan organisasi Nahdlatul Ulama. Ya salah satunya terinspirasi dari saudara tua ini. Saya kira itu pertanyaan utama. Kemana arah politiknya dari? Di garis bawah ya. Nanti kalau dibuat berita, ini pendapat saya pribadi ya. Jangan ya, PJN kita sudah nggak boleh itu. Siap. Karena sudah ada mandat ya dari Gus Yahya. Ada keputusan apapun terkait dengan politik pilpres, keputusan Nahdlatul Ulama mulai dari PP sampai ranting dan ranting tidak pernah ada.
Jadi perlu digaris Bawahi. sangat betul. Ini adalah opini pribadinya jenengan gitu Dan nggih. kebetulan saya juga ngurus NU Surabaya yang kebetulan. Siap kalau Terima begitu. kasih. Nah, silakan nih. Sekalian boleh dijawab Mas, seperti apa Mas? Kalau misalkan saya melihat dari data yang saya peroleh gini ya, SMRC, kemudian Poltreking, ini juga sepakat kalau kedua organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama ini banyak sekali memilih Prabowo Gibran. Kalau misalkan dari Poltreking sendiri nih ya, kalau katanya Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan bahwa Prabowo Gibran ini menang 48,2%, sementara dari Ormas Muhammadiyah ini Prabowo Gibran menduduki posisi yang pertama sebesar 50,7%. Luar biasa nih berarti ya, dua ormas yang berpengaruh ternyata mampu Selesai berarti udah ya. sesuai dengan harapan ya, satu putaran. Oh iya, saya tambah satu lagi. Jadi begini, ini yang sering disampaikan oleh Ketum Gus Yahya. Karena survei terakhir itu 55,9% warga Indonesia mengaku Nahdlatul Ulama. Maka sebenarnya gampang. Siapapun yang menang bermayoritas itu pasti di situ ada mayoritas. Oke siap, kita bahas lagi, lanjut dulu, dibahas dulu nih Mas Fahrul. Memang kalau saya coba melihat 2024 ini ya, khususnya Pilpres, ini dinamika di dua ormas terbesar itu adalah ininya ya, dinamika yang diberitakan itu, artinya dari tokoh-tokoh di dalamnya ya, khususnya yang punya pengaruh besar ini tidak bisa dihindarkan. Tentu ada yang sebagian ke 02, sebagian ke 01, sebagian ke 03, bahkan seperti itu. Dan itu akan terus berlangsung ya sepanjang momentum elektoral sampai kapanpun. Saya rasa itu fenomena yang tidak perlu kita pusingkan ya, khususnya dari warga masyarakat pengikut baik Muhammadiyah maupun NU. Jadi itu sudah jadi fenomena yang lazim lah. Memang orang kan punya pilihan masing-masing ya. Namun juga kita perlu barangkali melihat sebenarnya di antara kandidat yang ada ini hubungannya itu lebih apa ya? Mungkin lebih mutualisme yang mana gitu, antara kandidat yang ada. Katakanlah 01 ini seperti apa hubungannya dengan NU maupun Muhammadiyah, 02 seperti apa hubungannya dengan NU dan Muhammadiyah, dan juga 03. Yang 2024 ini saya melihat memang gelombang besarnya itu ke 02, gelombang besarnya. Saya malah ingat almarhum Prof. Buya Sahrul Arif itu ketika 2014 dulu itu benar-benar dramatis memberikan dukungan ke Pak Jokowi. Jadi sebagai simbol tokoh ya istilahnya, mungkin kalau di Jawa ini ada semacam Satrio Piningit ya, atau apa istilahnya itu, kalau dibilang Batu Adil mungkin agak kejauhan. Satrio Piningit Merakyat lah, sosok yang merakyat. yang memang mewakili rakyat, tapi dia mampu melompat kasta atau melompat levelnya ke tataran elit. Sehingga Buya Sahrul Arif almarhum itu dulu benar-benar sangat emosional ya memberikan dukungan ke Pak Jokowi. Nah sekarang ini memang sosok seperti beliau ya, selegendaris beliau itu sekarang ini tidak banyak. Tapi kita bisa melihat gelombangnya ini memang terasa ya, baik dari NU maupun Muhammadiyah, bahwa memang arus bawahnya maupun tengahnya itu saya melihatnya lebih banyak ke 02, sehingga tidak heran ketika Poltrek tadi, terus kemudian SMRC itu ketika disurvei latar belakang ormasnya apa dan pilihannya kemana, itu ya tidak heran ketika mengarah ke 02 ya. Walaupun variabel ormas itu mungkin menjadi salah satunya, ada banyak variabel lain, kesamaan ideologi atau mungkin
rasional, mungkin juga gimmick termasuk itu. Jadi 02 dalam hal ini menurut saya ya leading ya, harus apa istilahnya, mungkin bisa dibandingkan 01 dan 03 ini posisinya di atas angin. Namun saya rasa ini detik-detik terakhir ketika yang perlu digenjot lebih kuat itu justru malah di level bawahnya ya. Dalam hal ini bawah ini bukan berarti secara ekonomi saja, tapi juga secara usia, secara mungkin informasi, akses informasi, ya istilahnya yang mudah itu ya Gen Z sama milenial. Nah ini yang jadi hot topic banget nih. Itu sebagai ceruk yang menurut saya harus digenjot untuk direbut. Kalau targetnya ini tidak semata-mata menang, melainkan juga sekali putaran. Jadi itu menurut saya. Jadi tadi Prof Bianto sempat menyebutkan beberapa tokoh-tokoh muda dari kalangan Muhammadiyah yang sudah merapat ke 02. Nah kalau di NU podcast sebelumnya sudah pernah kita bahas juga ya, Ibu Khofifah. Banyak sekali dari kalangan yang senior maupun yang muda itu sudah banyak sekali. Nah sekarang ini kemudian saya rasa bukan lantas 02 ini mentang-mentang sudah leading itu kemudian terlena gitu ya, jangan kasih kendor gitu kan ya, malah harus jangan kasih kendor. Betul. Pengen targetnya tidak semata-mata menang, tapi sekali putaran. Apalagi kalau di Jawa Timur secara umum, tidak hanya Muhammadiyah dan NU, secara umum ini kan surveinya ya itu sudah tembus 55-60%. Sementara kalau nasional per 30-31 Januari itu rata-ratanya 49-50%. Jadi Surabaya ini kalau dari 3 kandidat itu ya yang penyumbang terbesar bagi 02. Baik. Dan ada ungkapan yang lain bahwa miniatur politik elektoral di Indonesia itu ya bukan Surabaya, Jawa Timur. Miniatur politik elektoral di Indonesia di Jawa Timur. Ya, betul. Yang dilihat kedua setelah gitu ya. Kalau Jakarta petakan kemana, insya Allah nasional itu nggak jauh-jauh dari situ. Mungkin betul. Sementara itu dulu sih Mbak ya. Nah ini juga menarik, selain kedua organisasi Islam yaitu Muhammadiyah dan juga NU, ini ternyata organisasi Islam lain juga cenderung memilih Prabowo Gibran dengan presentase 41,8%. Wah, ini artinya angka yang sangat-sangat luar biasa dan juga membanggakan ya. Paslon lain berapa persen? Paslon lain ini kalau misalkan Nahdlatul Ulama dari Poltreking saya lihat ini langsung saja paslon pertama ini 25,8%. Ini per Januari ya, 24 Januari kemarin. Kemudian paslon 3 ini 22,1%. Paslon 1 tadi 25,8%. Ya, dari kalangan NU. Kalau yang Muhammadiyah ini paslon 1 22,4%. Kemudian paslon nomor urut 3 ini 22,4%. Sama, equal. 22,4%. Paslon 2, kalau yang paslon 2 NU tadi 48,2%. Muhammadiyah 50,7%. Wah, itu nice ya. Iya, diam-diam ternyata ini nih Prof Bianto, Muhammadiyah. Nah itu angka-angka itu ya kami percaya ya, survei itu kan bagian dari kegiatan keilmuan ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena secara metodologi juga sangat terukur. Hanya tadi yang kita bincangkan tadi itu kan pilihan-pilihan itu kan sangat cair tadi itu ya. Karena itu kalau hasil survei hari ini bisa dipertahankan, ya maka endingnya bisa diperkirakan. Tapi kalau ada sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah proses itu sampai hari H nanti, nah maka hasil survei itu bisa terjadi perubahan. Karena itu tugas teman-teman
di sini saya kira ya bagaimana menjaga konsistensi itu supaya survei-survei itu tidak sampai jauh dari kenyataan. Saya sendiri juga dengar tadi itu surprise sekali itu. Angkanya bisa tinggi sekali ya. Iya, diam-diam ya Muhammadiyah ini jarang tersorot, tahu-tahu angkanya tinggi gitu. Mungkin salah satu sumbangsi besarnya itu di Gen Z itu ya. Nah, generasi Z. Kalau kita itu Gen Z ya. Gen Z ya. Gen Z itu Gen kan X. mungkin melihat perubahan karakter ya. Dari dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Lalu program-program yang ditawarkan, lalu kemudian pendekatan yang digunakan, termasuk media, ya media kampanye seperti apa. Mungkin itu lebih menyentuh ke generasi Z itu sehingga angkanya sangat tinggi. Mungkin ada bandingan dengan pembanding dengan survei-survei lain ya, saya nggak tahu. Selain poll tracking, Saiful Mujani Research and Consultant dan lain-lain, LSI mungkin bisa dibuka seperti apa gitu ya. Tapi kemarin saya lihat di kami kebetulan ada majalah Matan namanya. Majalah Matan itu majalah yang kami terbitkan edisi bulanan. Kami mengundang 3 paslon untuk ikut berpartisipasi ngisi halaman sponsor iklan. Kami undang 3-3-nya dan yang ngisi itu hanya paslon nomor 2. Kami kaget ketika ada di sampul bagian belakang itu LSI yang Pak Jayadi ya. Itu angkanya malah 54%. Saya heran kok tinggi sekali ya gitu ya. Saya nggak tahu ini sebenarnya seperti apa. Tapi kami yakin bahwa ya tadi itu angka-angka itu lahir dari riset yang kalau kita bandingkan satu hasil lembaga survei dengan survei lain, sepanjang itu ada konsistensi ya, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali riset-riset yang by order ya. Nah itu tentu nanti akan tenggelam sendiri dalam perjalanan sejarah itu. Nah yang kedua tentu angka-angka tadi itu akan sangat cair. Nah tinggal bagaimana kemudian angka-angka itu bisa dipertahankan dengan tadi meyakinkan ke pemilih, terutama mereka yang belum menentukan pilihan ya, sehingga kemudian menjatuhkan pilihan kepada orang yang diyakini menjadi orang yang terbaik tadi itu. Saya kira itu tambahannya. Baik, ini juga jadi suatu berita yang menggembirakan karena kalau kita tahu ya secara bersama-sama paslon nomor 2 ini Prabowo dan juga Gibran ini ya partai pengusungnya kan tidak ada begitu, bisa dibilang tidak ada dari NU ya. Kemudian kalau PAN sendiri kan biasanya kita tahu terafiliasi dengan Muhammadiyah ya, ada gitu keterlibatan antara Muhammadiyah di Prabowo Gibran. Namun di NU sendiri ini tidak ada. Betul, tidak ada PKB dan juga P3 nggak masuk ke 02 tapi angkanya bisa sebesar itu. Gus, gimana tuh Gus? Luar biasa kan Gus ya? Ya ini memang patronnya GM itu banyak istilahnya itu di proses membentukkan DAP itu diinisiasi oleh Jaya kebetulan waktu itu PBNU, lalu juga mungkin P3 juga banyak Jaya ada di PBNU, tapi tetap keputusan dia itu masih tidak pengaruh besar, lebih ke personalnya, loyalitasnya kepada personal kepada kemakluman. Berarti karismanya Prabowo Gibran ini memang luar biasa ya. Lalu juga ada beberapa ya cita-cita yang mungkin itu kita anggap hal biasa di luar, tapi kalau di dalam itu di luar nanti sangat berharga. Ternyata Prabowo ini mulai itu sering soalnya kiri dan tidak mau diciptakan. Dan itu kan modal beliau calon diri sebagai presiden itu kan pasti ada mulai dari 2014, 2019 pasti kan ada dia besar yang ada di belakang. Karena beliau memang suka soal dia, dan soal kepada dia itu kan dunia ditaruhkan bagi warga Nahdien itu sudah istimewa. Lalu yang kedua kemarin Pak
pun menyampaikan di satu pembukaan acara itu memastikan bahwa Pak Jokowi itu yang keturunan Pak Pratikno itu juga itu clear. Kita hanya dia sebagai ketua umum menyampaikan fakta itu. Memang ini bukan narasi yang ditujukan untuk kepentingan politik praktis, tapi dampaknya. Dan yang terakhir, kalau melihat peta Jawa Timur, kita berkaca 2018 ini kan pertarungan antara tokoh NU dengan tokoh NU. Iya. Terus itu dan Bu Khofifah. Pokok 2024 ini ada saja. Kalau Bu Khofifah sudah jelas, kalau Gus Saipul tidak boleh. Cuman kok kebetulan pendukungnya Gus Saipul semua Gus Saipul tidak boleh. Kenapa? Dia adalah sekjen itu. Tapi pendukungnya itu bergerak di bawah relawan itu sangat bilang Khofifah sudah resmi ya. Berarti kalau kita berbicara Jawa Timur, jadi podcast ini jangan ditambah-tambah lagi, nanti malah bisa bergeser. Oke, mulai diminum dulu ini. Oke. Selanjutnya mau ke Mas Fahrul nih. Mas Fahrul, ini ibarat Muhammadiyah jarang tersorot, tapi ternyata mayoritas suaranya tuh condong ke arah Prabowo dan juga Gibran menurut beberapa survei gitu ya, yang tadi Sima baca gitu. Terus juga NU juga begitu, mayoritas mendukung Prabowo dan juga Gibran ini. Ini sebenarnya ada karisma apa? Karisma kemudian strategi seperti apa nih sehingga kok bisa gitu mayoritas Muhammadiyah dan juga NU ini memilih seorang Prabowo dan juga Gibran. Saya melihatnya bukan di sisi karisma ya, Sima, dalam artian Prabowo dan Gibrannya itu. Melainkan sih saya melihatnya tadi sempat yang disinggung sama Prof. Yarto dan juga Gus Miftah itu, bahwa ada pendekatan-pendekatan yang memang di antara tiga paslon ini dilakukan. Namun 02 dugaan saya itu lebih intens gitu ya, jadi lebih dekat gitu. Misalkan ya kalau di NU tadi ternyata ada cerita bahwa Prabowo ini di belakang layar dan sejak sudah lama itu sering sowan ke kiai-kiai. Ya. Nah, saya rasa itu pun juga berlaku tidak hanya Prabowo ya, tapi juga mungkin Pak Jokowi gitu, terus kemudian tim yang ada di belakangnya ya, sosok-sosok yang ada di belakangnya, baik ketika mendekati NU maupun Muhammadiyah. Artinya hubungan-hubungan yang sudah pernah terjalin sebelumnya yang itu sifatnya itu non politis. Ya. Ketika menemukan momentum politis itu tinggal istilahnya merecall, tinggal memori itu kemudian diperkuat lagi dan barangkali mungkin ada semacam komitmen-komitmen yang dikuatkan gitu. Jadi tidak lagi harus pencitraan atau mulai dari awal untuk menjalin hubungan. Karena memang sudah jadi kebiasaan atau habit begitu ya bagi Prabowo dan juga Gibran. 02 ini kan tidak semata-mata Prabowo ya, tapi juga harus diakui bahwa Pak Jokowi ini menjadi subjek besar ya, bukan juga. Belum lagi ada tokoh-tokoh yang lain, misalkan kayak Khofifah katakanlah. Itu juga menjadi bagian penting. Bagaimana sih mereka menjalin, para beliau-beliau itu menjalin hubungan dengan dua ormas besar ini ya. Jadi saya rasa kalau seandainya pun sekarang momentumnya 2024 ini mungkin kalau secara partai itu kebetulan tidak ada yang di 02. Nah, PKB di 01, P3 di 03 ya. Memang secara partai yang kerap kali atau yang sudah terlanjur dilabelkan NU itu tidak berlabuh ke 02. Tapi kita tidak bisa menyamakan ya. Dalam hal ini NU itu ya PKB, NU itu ya P3, tidak bisa lantas dengan ini yang harus digarisbawahi dan juga di breakdown gitu ya bagi masyarakat luas gitu. Di NU saya lihat ya tokoh-tokoh kuncinya. Nah, di Muhammadiyah pun juga saya agak surprise tadi ternyata. Soalnya begini, Prof. Dari
apa ya istilahnya, mungkin pemberitaan Muhammadiyah ini tidak sedinamis NU belakangan ya, khususnya di tataran elitnya ya. Dan ngapunten Prof, saya sendiri sempat menduga ya, Muhammadiyah ini condong-condongnya itu ke 01. Ternyata surveinya kok 50%. Iya. Sementara yang 01 ini hanya sekitar 25% ya, atau 22 ya. Jadi memang ya di belakang layar ada lah, saya menduga ada pendekatan-pendekatan yang memang sudah terjalin sebelumnya, tidak semata-mata dari Prabowo Gibran, tapi juga dari orang-orang di belakangnya yang mendukung itu ya, termasuk Pak Jokowi juga ke tokoh-tokoh kuncinya di media gitu. Sehingga ketika disurvei keluarnya seperti itu, termasuk dari SMRC pun juga Spin pun juga spin pun juga menarasikan yang sama. Memang jangan lupa 2014 2019 itu kan PAN ada di situ ya, dan suka nggak suka kelahiran PAN dulu kan lahir dari permusyawaratan di Muhammadiyah yang di Semarang itu. Mungkin ikatan emosional 2014 2019 itu masih terbawa hingga 2024 mungkin ya. Jadi menariknya kalau PAN itu masih bertahan di barisannya Pak Jokowi. Ya. Kalau PKB dan P3 ternyata sudah nyari barisan sendiri. Tapi walaupun mencari barisan sendiri pun tetap menang menurut survei. Nah, ini yang jadi menarik nih. Kemudian Prof, ini dalam dinamika adanya keterlibatan organisasi Islam dalam perpolitikan Indonesia, ini kan konsekuensinya akan memunculkan yang namanya pembelahan-pembelahan atau ada kubu-kubu begitu. Nah, khususnya berbasis ketokohan. Ini kalau menyikapinya seperti apa nih? Kalau di Muhammadiyah nggak serumit NU tadi itu. Karena kiainya banyak dan masing-masing kiai punya otonomi ya untuk menentukan sikap politik lalu membawa gerbong tadi. Kalau di Muhammadiyah setiap orang itu suara otonom, dia mandiri. Jadi dialah yang menentukan mau kemana suara itu saya kasih gitu. Tidak bergantung pada yang lain, tidak bergantung pada elit ya. Meskipun mungkin elit itu kemudian silaturahim ke mana-mana begitu. Nah, karena itu maka bagi kami ya, biarlah ormas-ormas besar seperti Muhammadiyah NU itu tetap menjadi civil society yang kuat. Jangan ditarik-tarik ke dalam untuk ikut bermain politik praktis, apalagi melebihi partai politik ya. Wah, itu pembelahan tadi itu. Faksi-faksi itu akan sangat lama menyembuhkannya. Itu lukanya bisa panjang itu. Tapi kami di Muhammadiyah dengan kondisi karakter organisasi, karakter jamaah yang tadi itu yang kritis, punya otonomi pilihan tadi itu kemudian menjadi lebih enak memberikan wawasan gitu ya. Kami biasanya memberikan kriteria saja, kriteria untuk 5 tahun ke depan itu begini-begini. Dan bagi kami cukup isyarat itu cukup bagi orang yang cerdas itu ya. Karena ada kaidah itu lil akili yakfi lil akili isyarah gitu ya. Jadi bagi orang cerdas cukup dengan isyarat itu. Nah, tinggal nanti lihat kira-kira isyarat dari elit kita seperti apa gitu ya. Tapi ya tadi tidak menjamin juga, karena apa? Karena ya di Muhammadiyah itu suara masing-masing itu suaranya sangat otonom. Mungkin beda dengan yang lain. Karena itu pembelahan di Muhammadiyah itu hampir setiap pemilu rasanya tidak terlalu nggak terlalu berdampak ke dalam. Ya, karena masing-masing tahu domainnya. Ini Muhammadiyah itu ormas keagamaan, tidak ada hubungannya dengan politik, tapi tadi itu memberikan kemerdekaan pada pimpinannya sebagai pribadi ya, pada warga Muhammadiyahnya,
untuk berdiaspora. Nah, kebetulan tadi hasil risetnya itu membuat kami juga sangat surprise tadi ya. Ternyata tinggi juga ya. Tidak menyangka. Nggak menyangka. Ya mudah-mudahan jadi kenyataan itu, mudah-mudahan. Iya dong, harus dong. Iya. Harus dinyatakan. Ini jangan-jangan karena karakteristik dari orang-orang Muhammadiyah yang disebutkan oleh Prof. Bianto tadi, bahwa orang-orang Muhammadiyah adalah orang-orang yang kritis, kemudian terpaku pada ide dan juga gagasan. Saya curiga jangan-jangan undecided voters dan juga swing voters ini, pemilih rasional ini banyak dari Muhammadiyah nih. Ini perlu diperhatikan juga nih oleh paslon 2 ya, untuk menjaring lagi nih. Betul. Ya memang bisa begitu, tapi intinya pemilih yang suaranya itu benar-benar otonom itu kan benar-benar melihat program-program yang disampaikan seperti apa, melihat rekam jejak, melihat karakter orang, melihat tantangan hari ini Indonesia 5 tahun ke depan seperti apa. Kemudian dia menjatuhkan pilihan itu. Nah, jadi memang mereka yang belum menentukan pilihan itu sangat mungkin ini wait and see ya, menunggu hingga titik hari H terakhir nanti seperti apa begitu. Nah, kita belum tahu perkembangannya karena masih ada ya sekitar 2 minggu ya. 2 minggu persis hari ini ya. Betul. Ya, saya kira itu. Baik, kalau Gus Miftah sendiri melihatnya seperti apa nih Gus Miftah? Adanya keterlibatan antara 2 ormas atau organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini, apakah nantinya akan menjadikan Indonesia ini terbelah-belah, terkubu-kubu nih? Seperti apa Gus? Itu sebenarnya sudah ada di sikap berpolitik bagi warga ini. Yang ada 9. Jadi ada di poin berapa itu 7 sama 9 yang paling penting itu. Jadi satu, memang menyadari bahwa setiap personal di dalam tubuh NU, baik persoalan pengurus, itu pasti juga akan terlibat dalam proses politik praktis, minimal sebagai pemilih, minimal itu kan. Maksudnya tidak mungkin begini itu. Tapi tetap nanti di poin berikutnya tetap yang menjadi acuan dari semua pengurus, yang nanti itu ada perbedaan personal pengurus, tetap mengedepankan kerukunan, toleransi, istilah bahasa toleransinya kan kebetulan di NU, kebetulan dengan nyambung. Bagi semua pengurus Nahdlatul Ulama harus memiliki 3 sifat di dalam melakukan aktivitas sosial. Satu, harus tasamuh, toleran. Saya harus mati-matian untuk saya harus berjuang untuk memenangkan paslon 1. Tapi tidak sampai menjadikan mereka yang punya pilihan berbeda itu sangat salah atau sesat. Itu paling penting. Oke. Lalu yang kedua itu tawasul. Tawasul itu tengah. Jadi ini mungkin juga isyarat ini. Kebetulan cuma 2. Pas gitu ya. Ini kan acara tapi di awal. Kebetulan saja. Nah, dari 2 adalah adil. Pada saat dalam proses pilpres atau mungkin pilek atau mungkin pil yang lain, memang kondisi realnya dengan jumlah 55,9 sejak awal itu memang sudah ada pilpres pasti. Tetapi di NU itu sudah cukup punya pengalaman panjang di dalam masalah toleransi. Jadi kemarin ada LSM yang bikin program toleransi beragama di Indonesia. Di NU itu sudah biasa. Jangankan antara sholat pakai kunut dengan tidak pakai kunut. Mereka yang tidak sholat saja kita masih toleran. Oke. Kita masih toleran. Tapi kita ya seperti kita lihat lah zamannya sudah milu. Itu setelah habis ngaji itu karaoke. Itu masih diterima sama kiai-kiai NU. Karena dasar mereka manusia itu dasarnya macam-macam. Sehingga dalam proses 5 tahunan, misalkan saya ada teman saya yang kebetulan berbeda itu, pada waktu dalam proses menuju 14 ya memang supaya kita itu meyakini dan memang sangat serius kita harus yakin bahwa yang kita dukung pasti menang.
terus supaya kita kooperatif. Tetapi di dalam hati mereka kan yang memastikan bahwa saya harus mendukung si A tidak menjadikan intinya tidak menjadikan mereka yang berbeda dengan saya itu salah. Jadi bahasanya itu NU itu paling toleran lah, paling lunak. Jadi ada penjahat yang semasa hidupnya itu menyambut dengan karuan itu kita nggak mau justice. Lalu pas kati 30 detik terakhir Benar. selesai. Betul, Nah, betul. di atas kita semua. Gak berhak menjudge gitu ya kalau bahasa 5 tahunan. Gen Z Jadi sekarang. jangan khawatir, ini sudah berkali-kali lah. Kita itu ditakut-takuti enggak kok, nanti itu setelah jadi ada istilah nanti yang di atas itu bisa rukun, enggak di bawah rukun, di bawah rukun bebek aja. Tapi memang supaya kita itu serius dan mendalami perang, Iya. wah itu kan harus. Saya berbeda dengan orang itu ya saya ya agak gila-gila lah, tapi biasa. Dan di NU itu setelah selesai. Jadi itu apa yang ada di. Gak ada yang baper ya sampai bikin partai sendiri lagi. Oh, enggak. Ya. Kalau ada nggak masalah, karena 55 belum ada satu partai yang bisa mewadahi jumlah mayoritas. Jadi kalau kita melihat di semua partai itu ada yang semua, ada Nahdien juga, 55,7, 8,9. Baik. Baik, Mas Farul. Ini juga jadi menarik karena apa? Karena Prabowo ini kan terkenal dengan sosok yang nasionalis sekali begitu ya. Ini harusnya bukan menjadi masalah ya bagi seorang Prabowo dan juga Gibran ini terkait dengan adanya organisasi masyarakat Islam terbesar yang bergabung ke dalam kubunya Prabowo dan juga Gibran ini. Karena sepertinya sudah diatasi gitu dengan kenasionalisannya tersebut gitu. Oke, kalau di dua ormas terbesar di Indonesia ini sih saya percaya dan yakin betul ya, artinya sebagai penjaga gawangnya Indonesia itu ya dua ormas terbesar ini, NU dan Muhammadiyah. Jangan sampai NU dan Muhammadiyah ini apa istilahnya dalam mengemban misi besar itu mempertahankan solidaritas, keutuhan itu justru malah melemah. Jadi dalam hal itu memang saya yakin betul NU dan Muhammadiyah ini tidak akan sampai terjadi katakanlah mungkin kubu-kubuan yang sifatnya itu benar-benar mengarah ke apa ya disintegrasi dan lain sebagainya atau mungkin konflik yang fisik gitu ya gesekan itu. Namun juga kita belajar di pengalaman elektoral sebelumnya ya. Dan ini bukan di NU dan Muhammadiyah, ini di luar masyarakat secara umum. Misalkan 2014, 2019 itu kan kandidatnya hanya dua, Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang kebetulan itu pada saat itu mewakili dua kubu di Indonesia. Sekarang jadi satu, jadi ke 02 semua. Iya. Nah itu tetap ada riak-riak ya, ada istilahnya mungkin kelompok-kelompok yang memang potensial itu ya apa istilahnya menjadi pemicu lah kaitannya dengan penyelenggaraan pemiluan atau pilpres. Nah, saya jadi mungkin ada pikiran menggelitik gini, Sima. Misi sekali putarannya 02 ini, misi sekali putarannya 02 ini setidaknya itu yang menghindari kubu-kubuan di masyarakat secara luas. Kalau di NU dan Muhammadiyah sih rasanya nggak perlu dikhawatirkan, tapi di luar itu ya. Jadi karena apa? Kalau saya menghitung secara politik real ya, seandainya 2 kali putaran atau 2 putaran, itu potensi besarnya yang sekarang sudah diwacanakan, diisukan ya, dinarasikan itu 01 dan 03 ini akan bersatu. Nah, kita kan punya pelajaran ketika kandidat itu hanya 2, pembelahannya, gesekannya itu lebih keras. Iya. Yang kita sering hadapi itu kan perbedaan penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal biasanya. Jangan sampai nanti perbedaannya tidak hanya itu, tapi ada perbedaan kamu milih siapa pada saat bulan puasa dan menjelang Lebaran itu nggak enak. Cukuplah perbedaan yang sifatnya hilal maupun kalau di Muhammadiyah apa, Prof? Hisab. Nah, cukuplah perbedaan hilal dan hisab saja lah. Itu kita sudah sangat akrab ya dengan itu ya. Jadi biar nanti
memasuki bulan puasa dan lebaran itu Tenang kita ya. jadi masyarakat khusyuk gitu. Ibadahnya Nggak khusyuk perlu betul. Hukum siapa gitu. Kalau di NU dan Muhammadiyah saya rasa itu nggak terlalu signifikan, tapi di luar ya itu potensi konfliknya bisa terjadi seperti itu. Jadi ya kalau bisa sekali putaran, ya kenapa tidak gitu ya. Betul. Artinya ya Lebih hemat. Kohesivitas masyarakat ini juga bagus. Belum lagi nanti ya ada yang biasanya orang kan bilang pembiayaan penyelenggaraannya ini juga lebih efisien. Betul. Belum lagi terus agenda pembangunannya itu tidak tertunda hanya karena menghabiskan dana di pemilu banyak saja. Waktu, ya, banyak waktu untuk penyelenggaraan pemilu itu. Jadi 2024 ini biar ada space waktu untuk pembangunan. Iya. Tidak semata-mata diisi hanya pilpres saja 1 tahun. Jadi Baik. itu kubu-kubuannya itu ya menurut saya ya kalau ada misi sekali putaran 02 ini saya rasa mungkin nilai lebihnya di situ ya. Betul. Kenapa tidak untuk diwujudkan begitu ya untuk Indonesia yang lebih baik gitu, karena supaya tidak terfokus dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Fahrul juga nih. Ini terkait sebenarnya gini juga sih, kalau 03 dan 01 mau punya misi narasi sekali putaran juga tidak apa-apa. Artinya apa? Sekarang itu ya saya sih melihat wacana sekali putaran itu penting. Monggo silakan seadanya 01 atau 03 mau mewacanakan itu juga tidak apa-apa ya. Sama-sama punya hak ya. Artinya yang menjadi keuntungannya itu kan biar masyarakat kohesivitasnya terjaga, memasuki bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal. Cuman kebetulan kalau data survei yang potensial sekali putaran ya 02. kita punya misi yang ilmiah gitu ya penjelasannya ya. Nggak asal awu-awu kalau bahasa orang Jawanya tuh ngomong. Oke, Prof, ini kalau misalkan melihat posisi paslon 2 dibandingkan dengan paslon nomor 1 dan juga 3 begitu ya, ini arus dukungan yang ada di dalam kedua organisasi baik di Muhammadiyah maupun di NU. Di Muhammadiyah terlebih dahulu kalau gitu ya, kalau di Prof Bianto ini seperti apa? Apakah akan memengaruhi elektabilitasnya dari Prabowo dan juga Gibran, Prof? Ya, kalau bisa memaksimalkan suara warga Muhammadiyah ya untuk bisa menarik ke paslon tertentu ya sangat signifikan, bisa mempengaruhi elektoral akhirnya ya. Nah jadi, tapi ya tadi itu kembali ke ke karakter dasar dari suara pemilih warga Muhammadiyah itu memang sangat sulit dimobilisasi itu, sangat sulit karena di Muhammadiyah nggak ada kiai, nggak ada gus, yang ada itu guys ya. Adanya guys itu bro and sis ya, nggak cukup punya otoritas untuk menentukan kamu harus begini, harus begini. Karena itu bagi kami kalau ingin menarik suara warga Muhammadiyah dengan maksimal ya, maka tadi itu program-programnya harus benar-benar yang beririsan dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, terutama di 3 program besar itu ya, di pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Lain-lain itu saya kira memang penting juga. Dan siapa yang bisa meyakinkan itu, maka dia pasti akan mendapatkan banyak keuntungan elektoral untuk terpilih menjadi presiden. Soal nanti 1 putaran atau 2 putaran ya, atau berputar-putar, kita lihat bagaimana rakyat nanti memutuskan. Ya kalau bisa lebih efektif tentu apalagi dilakukan dengan cara-cara yang terhormat, bermartabat ya, nah, tentu lebih ekonomis ya, tidak sampai kemudian menghamburkan dana APBN dan lain-lain. Tapi kalau terpaksa misalnya warga bangsa ini memilih untuk jalan 2 putaran ya apa boleh buat, ya harus dihargai, itu sebagai bagian dari pilihan. Jadi plus minusnya ada, dan ini berpulang kepada tadi itu masing-masing. Bagi kami sih melihatnya seperti itu. Baik, ya. Baik. Kalau Gus Miftah sendiri seperti apa nih melihat elektabilitas, apalagi sekarang kan Khofifah sendiri ini sebagai istilahnya apa ya, ibunya Jawa Timur ini merapat ke Prabowo dan juga Gibran. Tapi masalahnya Ibu Khofifah sendiri ini kan sudah
bukan lagi bagian dari NU, nggih. Nah, itu seperti apa? Non-aktif, betul, non-aktif. Bukan secara manhaj ya, bukan. Tapi secara keanggotaan gitu, non-aktif. Nah, apakah tetap berpengaruh nih kehadiran tokoh-tokoh NU yang tidak aktif secara keanggotaan ada di sana secara elektabilitas ini? Itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, pola proses rekrutmen lalu NU itu besar sebenarnya masih sangat kuat dalam bagi warga Nahdien itu muncul. Itu sistem epistemologinya itu memang harus nanti dari siapa kepada siapa, itu sangat kita pegang. Jadi bukan hanya di urusan agama, karena itu kan juga kalau di dalam disiplin epistemologi lebih Islam itu juga sistem epistem. Jadi saya bisa makan seperti itu juga ternyata dari doanya semua, dari ayah saya, dari mbak saya, nggak ada yang orang itu berdiri sendiri. Apalagi kadang-kadang kelemahannya itu kita cari-cari sendiri puluhan tahun belum ketemu hasilnya semua. Jadi dia itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi tradisi. Jadi dengan kemarin masuknya ke Khofifah di TKN Prabowo Gibran itu punya dampak signifikan kepada Jawa Timur khususnya ya. Jawa Timur. Jadi kemarin tadi kan saya bilang kalau 2018 itu kan personalnya kan hanya 2 saja itu kan. Kok kebetulan Bu Khofifah sudah masuk tim resmi dan dinonaktifkan. Setelah itu kalau yang bersibuk sebagai sekjen, beliau memang tidak akan terlibat dalam praktis. Cuman timnya atau relawannya bergerak. Jadi sehingga tadi di awal saya sampaikan sudah sebetulnya kalau ingin membaca terutama untuk pengamat ya, baca saja bapak-bapak yang punya pengaruh real di warga nanti. Maka disitulah nanti kemana mayoritas akan. Baik, Mas Fahrul, ini secara elektabilitas ini kita melihat bahwa sejauh ini memang Prabowo dan juga Gibran yang unggul dibandingkan dengan yang lainnya begitu ya, Mas Fahrul. Nah, kemudian apakah ini mempengaruhi? Pertanyaannya hampir mirip-mirip juga nih, apakah kemudian mempengaruhi merapatnya atau bergabungnya kedua ormas Islam yaitu Muhammadiyah dan juga NU nih ke dalam Prabowo Gibran, TKN Prabowo Gibran ini mempengaruhi elektabilitas? Saya pertegas dulu supaya nanti jangan sampai salah. Oh iya. Kalau secara organisasi Tidak netral ya, tidak. NU netral. Kalau di NU sudah dipastikan tidak akan tidak boleh. Ketokohannya kalau begitu ya, ketokohan NU-nya. Karena NU sekarang ini sepertinya NU dan juga Muhammadiyah ini tidak diilhami sebagai sebuah ormas saja, tapi manhaj, cara beragama masyarakat begitu ya. Baik, silakan monggo Mas Fahrul. Saya rasa dari beliau-beliau sudah cukup. Jangan dong, kita harus melihat dari perspektif lain juga. Harus besarnya memang ke 02. Harus besarnya ke 02. Itu menjadi catatan penting ya, bahwa dari situ kita bisa membaca bahwa tokoh-tokoh yang berada di belakang baik NU maupun Muhammadiyah ini ya arahnya ke sana. Baik. Tokoh-tokohnya ya, kalau secara keorganisasian tentu saja baik NU maupun Muhammadiyah ya nggak boleh. Karena media kan menarasikannya begitu ya, biar framing gitu, biar seksi kelihatannya Muhammadiyah dan NU merapat ke Prabowo Gibran. Harusnya ini dari tokoh-tokoh besarnya, tokoh-tokoh yang dianggap sebagai magnet ya, punya pengaruh besar itu gelombangnya ke 02. Nah, yang di sini kemudian perang wacana yang muncul itu kan sekarang ini antara lain itu ketika 02 ini justru diposisikan tidak ada kontestannya, itu kandidat capres maupun cawapres dari tidak ada yang berbackground NU maupun Muhammadiyah. Betul. Saya rasa di situ tantangan dari TKN maupun TKD ya untuk meng-counter itu. Jadi bahwa tidak semata-mata yang ditampilkan saja Prabowo Gibrannya itu yang bisa merepresentasikan secara kultural ya, baik NU maupun Muhammadiyah. Melainkan juga perlu kiranya di podcast kemarin itu juga sempat saya sampaikan analoginya toko ya, tidak semata-mata barang yang nampak di jendela saja, di etalase saja, kemudian dijustifikasi bahwa toko itu
punya barang yang bagus. Tapi harus dimasuki tokonya. Di dalamnya ada apa saja, bagaimana apa istilahnya kemasan tokonya, bagaimana teknik pemasarannya, bagaimana suasana di dalam toko itu, tawarannya apa. Saya rasa itu penting. Jadi Baik. itu yang sekarang ini menjadi, bagi saya sih menjadi apa ya istilahnya input bagi khususnya Gen Z maupun milenial. Jadi silakan lihat, tidak semata-mata kontestannya saja maupun tidak semata-mata partainya saja, tapi juga Gagasan, tokohnya, tokoh-tokoh dan juga gagasannya. Tokoh-tokohnya itu penting untuk di. Saya tambah bukan hanya di dalam tokonya, sampai ke gudangnya. Ini kan gudangnya juga. Barangnya orisinil atau enggak? Jangan-jangan barang Karbitan, KW. barang-barang KW atau barang-barang yang expired dikemas lagi, jangan begitu. Iya, iya. Kalau Mas Fahrul sendiri ini melihatnya seperti apa? Apakah Prabowo Gibran ini kemudian memberikan gagasan ataupun ide, visi misi yang kemudian dibutuhkan nih oleh kedua tokoh-tokoh bermanhaj ormas, saya ngomongnya jadi sulit nih. Kalau Tokoh-tokoh saya dari Muhammadiyah dan juga NU ini nih. Saya melihat justru ya, ini saya berusaha objektif. Dari perhelatan debat capres maupun cawapres, ini yang justru lebih nampak itu khususnya dari 02. Karena 01 dan 03 ini mohon maaf porsinya lebih banyak untuk mengkritik pemerintah sekarang ya, sehingga tidak begitu nampak apa yang mereka tawarkan. Sementara 02 ini dia sudah tegas menyatakan Akan melanjutkan. Sehingga itu akan dengan leluasa untuk menyampaikan apa yang mau dilakukan sih sebenarnya. Itu sih saya rasa menjadi input, dan nanti debat terakhir ini sebagai gongnya ya. Betul. Walaupun ada yang bilang juga debat ini nggak ada korelasinya dengan elektabilitas gitu, tapi tetap itu penting sebagai bagian dari pendidikan politik ya. Jadi kita lihat nanti di debat terakhir ini positioningnya seperti apa. Kalau 02 positioningnya itu kan sebagai penerus melanjutkan. Iya, narasinya 01 merubah. antitesisnya. Perubahan ya. 03 ini yang poco-poco. Dia bagian dari pemerintah, tapi dia mengkritik pemerintah. Iya. Nah itu yang saya harus katakan posisinya kurang tegas. Menarik diksinya ya, poco-poco ya. Iya. Itu yang menarik. Jadi nanti di debat terakhir itu positioning dari 3 paslon ini seperti apa, itu akan menarik. Apakah mungkin ya kemarin Pak Mahfud mundur itu ya, itu apakah lantas kemudian menegaskan bahwa 03 ini tidak lagi poco-poco tapi memang benar-benar antitesis juga gitu. Jadi begitu. Baik, kalau tadi Prof. Bianto menyampaikan adalah isu-isu mengenai pendidikan, kemudian kesehatan, lalu kesejahteraan sosial ini yang sepertinya beririsan begitu ya dengan visi misi dari Prabowo dan juga Gibran. Kalau dari NU sendiri seperti apa nih? Apakah ada korelasinya sendiri nih, Gus, terkait dengan visi misi dari kedua paslon nomor urut 2 maksud saya? Kalau ini pribadi ya. Iya, pribadi. Tulis apapun ya. Yang jelas sebenarnya kami merasa di 10 tahun ya periode kepemimpinan Bapak Jokowi ini sudah kita sudah baik. Kondisi baik, aman, kehidupan masyarakat juga nyaman. Juga isu di dalamnya itu kalau soal ada baik. Ini kan hal apa kaitannya yang lama yang baik. Nanti kalau ada yang baru dan lebih baik, kita juga tahu lah gitu kan. Di belakang ini kan juga Bapak Jokowi. Iya. Dan kami sebagai warga itu merasakan banyak sekali manfaat selama. Apalagi ada Hari Santri gitu ya, yang menjadi titik balik bagi santri-santri di Indonesia ini. 22 November, Oktober. Itu sebagai satu penanda bahwa di pemerintahan kemarin Jokowi benar-benar mengakomodasi secara adil
Jadi ya itu. Oke, kalau menurut Prof Bianto sendiri seperti apa nih tawaran dari Prabowo dan juga Gibran dibanding dengan paslon nomor urut 1 dan juga 3 dibagi 2 organisasi Islam besar di Indonesia ini menurut Prof Bianto? Kalau dilihat di debat-debat itu ya, saya mengikuti hampir tiap saat ada debat itu, dan kalau kurang pas gitu kadang-kadang kemudian saya putar balik gitu ya. Memang tiga-tiganya nggak lepas dari soal-soal yang menjadi hajat hidup kita semua, soal pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ya, stabilitas politik dan lain-lain. Nah tapi kemarin kita lihat misalnya kaitan dengan bagaimana menuju Indonesia Emas 2045 misalnya ya. Yang dilakukan seperti apa, step by stepnya. Kalau praktikalnya memang kelihatannya lebih praktis, pragmatis yang 02. Nah, tetapi ada juga sisi-sisi yang perlu dikolaborasikan, saya kira. Supaya setiap gagasan, program, isi dari masing-masing calon itu bisa menjadi diakomodasi begitu. Terus bisa menjadi program bersama untuk memperbaiki kondisi bangsa kita ini. Baik. Hingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang lebih maju, lebih kuat di masa yang akan datang. Baik. Saya itu pengennya pemilu itu nang-nang gitu ya. Nang mari nang wes, supaya situasi bangsa ini nggak saling ya seperti yang kita rasakan ini. Jadi nggak nyaman kadang-kadang gitu ya, apalagi ada tadi suasana yang terbelah dan lain-lain itu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa melewati suasana yang kadang-kadang panas dingin ini ya dengan suasana yang tadi lebih mengedepankan persahabatan. Berbeda pilihan biasa ya, biasa. Baik. Jangan sampai kemudian mengorbankan kebersamaan kita dalam membangun bangsa ini. Baik. Saya dulu punya kawan suami istri beda pilihan sampai pisah ranjang loh. Ya ampun. Saya bilang kasihan itu ranjangnya itu. Dulu 2019 kan ada 2 tadi itu ya. Satunya 1, satunya 2 itu karena pilihan-pilihan ideologis sehingga sulit didamaikan itu. Baik. Nah, mudah-mudahan sekarang ini karena 3 pilihan, mudah-mudahan tidak sedrastis yang lalu ya, sedramatis yang lalu. Karena memang permasalahan Indonesia tuh banyak, jadi segera bener katanya Prof nih, dang mari, dang wes, dang mengurusi masalah Indonesia yang lainnya gitu ya. Kenapa? Jadi perbedaan itu sudah sangat biasa, jadi biasa antara kiai ada perbedaan gitu ya, akhirnya harus angkutan pindah kemana, tapi belum berdasarkan. Jadi perbedaan benar-benar membawa berkah. Karena kalau di dalam saja itu kan biasa, raja-raja kecil. Tapi kalau ada dua matahari, itu biasanya satu itu pindah, bingung nggak usah. Jadi akhirnya kiai-kiai di Jawa itu sebenarnya bersaudara. Perbedaannya itu malah memunculkan rahmat. Gitu. Baik. Tidak sampai penyimpangan gitu. Baik. Kalau suami istri ya jangan lah. Itu agak serem ya. Baik, kalau begitu Prof Bianto dan juga Gus Miftah dan juga Mas Fahrul nih, terakhir mungkin bisa disampaikan juga ini seperti apa sih harapan dari warga Nahdliyin dan juga Muhammadiyah sendiri nih untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi. Ini kalau kata narasinya Prabowo Gibran nih menuju Indonesia Emas 2045 nih, seperti apa nih, silakan Prof terlebih dahulu. NU dulu. Boleh, silakan Gus Miftah. Dan meneruskan apa itu tema besar NU di 101 ini, yaitu maju kinerja mengawal kemenangan Indonesia. Jadi NU di level manapun itu mengawal supaya Indonesia lebih menang, dan yang salah satu penandanya itu di Indonesia Emas 2045. Kondisi apa saja yang menjadikan Indonesia menang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Salah satunya adalah kesatuan NKRI harga mati. Yang lainnya bisa ditawar. Nah, gitu saja.
Monggo silakan Prof Bianto. Ya, kalau bagi kami di Muhammadiyah, terutama saya ya, karena tidak boleh mengatasnamakan organisasi tadi itu. Pemilu 5 tahunan ini adalah momentum yang konstitusional ya, untuk kita menentukan arah bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Karena itu di ujung pilihan kita itu harus disadari itu sangat menentukan. Waktunya nggak panjang, pendek sekali. Karena itu pilih orang yang terbaik yang bisa kita bayangkan ya, memimpin bangsa ini lebih maju dari itu, lebih terhormat. Dan idiom Muhammadiyah itu kan Islam berkemajuan ya. Karena itu kata-kata maju itu menjadi sangat penting. Progresif, go ahead ya, itu menjadi cita-cita kita bersama. Ya nanti tentu kita berpulang pada pilihan masing-masing, dan kita hargai pilihan-pilihan itu sebagai pilihan yang tadi yang bagi kami di Muhammadiyah itu sangat otonom ya, sangat independen tadi. Saya yakin kok kita bisa melewati pemilu ini dengan sangat terhormat ya, dengan pilihan-pilihan yang bermartabat tadi itu. Baik. Itu saya kira. Terima kasih Sukses Mbak Sima ya. Iya, siap. Pokoknya Prabowo Gibran harus menang 1 kali putaran. Bismillah ya. Bismillah. Kalau Mas Fahrul sendiri seperti apa nih Mas Fahrul? Harapannya betul. Closing statement dan juga harapannya nih. Saya ke closing statementnya aja lah. Boleh. Bahwa pemilu ini momentum penting, tapi kita juga punya agenda-agenda lain yang tidak kalah penting, sehingga siapapun nanti yang menang, dan mari tang wis lah. Bener. Tapi jangan golput. Nah, ya betul. Pokoknya pesannya yang ingin saya sampaikan, sedang mari tang wis, kita membangun lagi masyarakat kohesif lagi, masyarakat bisa menyambut bulan Ramadan itu lebih khusyuk. Itu dan mari dan wis itu. Dang marin dang wes satu put. Boleh. Apa itu? Jadi di NU itu salah satu tujuan agendanya itu adalah alasan konteksnya hasilnya menurut Allah, manusia yang diberikan kuasa dijamin derajat untuk berusaha. Iya. Bahasa politiknya itu ya. Nah itu saya. Nah. Cocok banget. Saya podcast. Ya udah kalau gitu kita ngobrol lagi nanti di belakang ya. Aku sudahi dulu nih teman-teman semua di Weswayahe Podcast pada episode kedua kali ini dengan tema mayoritas warga NU dan juga Muhammadiyah ini mendukung Prabowo dan juga Gibran. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton hari ini. Weswayahe Podcast ini merupakan dari tim kampanye daerah TKD Jawa Timur dari Prabowo dan juga Gibran. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya ya. Dadah.